wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arvina Larasati dan teman saya Nur Arsy Amali. dan teman kita salah satu lagi Salahuddin Kende Firmansyah. Kami dari Universitas Nasional. Kami di sini ingin menampilkan video hasil wawancara kami dengan salah satu petani yang ada di SMK Negeri 63 Jakarta. Yuk simak videonya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Nasional ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai tanaman yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Nur Arsy Amali dan teman saya. Salahuddin Kende Firmansyah. Saya Riyadi. Bapak, nama Bapak? Bapak Riyadi, ya. Bapak, terima kasih. Ya. Baik, saya akan langsung mulai saja ya Pak. Varietas tanaman apa saja yang ada di lahan ini? Sini banyak jenisnya ya. Yang udah jadi pohon induk di sini yang kita tanam ada alpukat, ada durian, ada mangga, ada nangka, ada jeruk, ada kelengkeng, dan masih banyak lagi. Oh ya. Ya. Oh, mohon maaf nih Pak sebelumnya, luas lahan di sini kira-kira berapa hektar tuh? Sekitar 9,7 hektar. Wah. Dan ini Bapak lagi nanam apa nih? Ini seedling, biji-biji alpukat, usianya baru 2 bulanan sih. Oh, 2 bulan. Iya. Oh, bagaimana cara perawatannya nih Pak? Ya, ntar sih disemprot ini. Kalau udah ini Disemprot pakai apa tuh? pakai insektisidanya desis. Terus sama yang buat jamurnya bisa antrakol, bisa diten. Kalau buat daunnya biar cepet ini B1 atau enggak atonik bisa. Bagaimana cara penanaman Bapak nih? Nah, ini karena kan udah di polybag ini udah jadi. Iya. Kita tanam ini aja. Oh iya. Udah cukup. Bahan ininya apa? Oh, bahannya ini 1:2 lah kalau bisa. 1:2. Iya, tanahnya satu, tanahnya namanya 1, karung ininya sekamnya 2. sekamnya 2. Iya. Kendalanya apa aja Pak ya? Kendalanya. Kalau di sini sih paling ulet sih, ada ulet kadang di ini. Iya. Terus semprotnya ya itu pakai ini aja insek. Iya. Pemupukannya kalau ini sih udah dipupuk nih, ntar medianya udah ada bubuk sedikit sih. Dengan pupuk apa tuh Pak? Pupuk kandang dari kambing atau enggak sapi gitu. iya. Iya. Terus biasanya hamanya apa aja Pak yang biasa nyerang? Nyerang ini? Nyerang tanaman ini. Oh, ini kadang sih dia itu kayak penggerek di batang nih, di sini ada. Itu langsung ini layu, mati. Terus berapa lama proses pemanennya? Berbuah dari segini sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ini kalau udah ini segini nih usia 5 tahun. Oh, itu alpukat. Iya. Oh, Itu yang udah gede. Iya. Selama menanam alpukat ini ada gak terjadi gagal panen? Ya ada, tapi nggak banyak. Paling dia itu di sini lalat buahnya yang banyak sih. Kalau misalnya nih Pak terjadi gagal panen, apa tuh upaya yang dilakukannya? Oh, upayanya kita lakukan penyemprotan secara rutin dari pas dia kembang sampai dia berbuah. Pada jadi buah gitu, maksudnya dari kembang semprot setiap minimal itu sebulan bisa 2 kali lah. Sebulan bisa 2 kali? Iya, rutin itu sampai dia mau panen semprot terus. Terus kalau misalnya udah panen, itu di ekspor kemana tuh? Kalau buahnya sih masih lokal, Oh. masih untuk pasar lokal aja. Banyak sih peminatnya. Biasanya siapa aja tuh Pak yang beli? Kayak warga sekitar, kadang juga orang yang di kantor, teman-teman. Banyak sih kalau buat alpukat sih peminatnya banyak. Terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kelompok kita ingin mewawancarai salah satu bisa disebut petani bonsai di kebun Bezo, Beji Depok.
Sebelumnya perkenalkan, saya Naila Disa Ramadanti dari jurusan Agroteknologi Universitas Nasional. Di sini ingin mewawancarai kakak terkait dengan tanaman bonsai ini. Tapi sebelumnya boleh kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Oke, nama saya Muhammad Fauzan Sukmadikjaya, nggak ada bezo-bezonya ya. Tapi panggilannya banyak di kalangan tanaman, lebih ke bejo-bejo. Di kalangan seni juga bejo-bejo, ada yang panggilannya Osan, macam-macam sih. Tapi lebih umum orang manggilnya bezo, Jo atau Zo gitu ya. Oke, berarti saya manggilnya Kak Bizo aja ya? Ya, boleh. Masuk ke pertanyaan pertama ya kak. Boleh. Berapa lama nih kakak menekuni tanaman bonsai ini? Secara hobi sudah dari 2006. Secara hobi ya, artinya saya kenal dari tahun 2006. Kemudian sedikit mendalami, kemudian ya karena kehidupan ya, kita belajar kesana kemari, bekerja segala macamnya. Jadi ada naik turun, nilai kesukaan juga, penanganan kebonsainya itu naik turun. Benar-benar ditekuni itu sekitar menjelang pandemi, mungkin 2018-2019 lah. Itu benar-benar seperti tidak bisa lepas ya gitu. Tapi kalau kenal dari 2006 udah beli, kemudian belajar juga dimulai dari sana. Berarti udah cukup lama. Cukup lama kenal. Kalau boleh tahu nih, di sini budidaya tanaman bonsai aja atau ada budidaya tanaman yang lain? Karena mengefek pada waktu yang cukup lama untuk bisa dijual, jadi bonsai yang dibeli kemudian dirawat kemudian bisa untuk dijual lagi itu butuh waktu yang cukup lama. Akhirnya saya jadi bergeser atau melebar ke tanaman-tanaman yang lain supaya perputaran uangnya tetap terjaga gitu. Karena iya tadi bonsai kita beli nih secara bahan setengah jadi kita beli, kemudian kita rawat, kita bentuk supaya lebih bagus, kemudian bisa terjual, itu bisa setahun, 2 tahun, bisa 4 tahun, bertahun-tahun. Jadi untuk perhitungan ekonominya nggak bisa nutup tuh, kita modal sekarang baru keuntungannya setahun lagi, anggaplah seperti itu. Jadi sekarang di sini kita nanam juga tanaman hias, kemudian ada mint juga, tapi lebih ke tanaman hias ya. Jadi tetap karena bonsai juga termasuk tanaman hias ya, yang enak untuk dilihat, jadi nggak jauh-jauh gesernya ke tanaman hias kayak gitu. Terus dari kalangan mana aja nih peminatnya? Kalau sekarang sih, kalau dibilang variatif. Kalau untuk orang suka variatif, dari kalangan bawah sampai atas ada. Tapi untuk kesanggupan beli kan berbeda-beda, gitu ya. Artinya yang kelas bawah ya, yang biasa-biasa aja pemasukannya, dia tidak akan bisa setiap bulan beli, atau dia pun sanggup beli mungkin yang kisaran ratusan ribu. Tapi kalau yang kalangan atas ya dikatakan sanggup beli setiap bulan, bisa sanggup. Beli yang jutaan pun bisa dikatakan sanggup. Tapi kembali lagi kepada selera. Bisa jadi dia cukup punya tanaman sedikit, jadi nggak perlu nambah-nambah, ya kan. Bisa jadi ya memang dia suka sekali dan uangnya ada, jadi beli terus bisa, kayak gitu. Kisaran harga yang kakak jual nih berapa? Kalau untuk yang jadi, karena di sini banyak yang masih program ya, masih proses kesempurnaan, karena bonsai itu terus bergerak ya. Yang jadi masih sedikit, harganya kisaran 1 juta ke bawah lah ya. Ada yang sudah cukup bagus, bisa 400, 500 sampai ke 1 juta. Tapi kalau untuk yang masih programnya masih panjang, kita bisa dibilang bahan atau setengah jadi, itu bisa ada yang dari 100, 200, bergantung dari jenis tanaman, bergantung dari besarnya tanaman, dan berapa persen nilai kesempurnaannya, kayak gitu. Gimana sih cara simpelnya untuk membuat bonsai itu? Sebetulnya secara keilmuan ini sederhana. Yang jadi permasalahan adalah waktu. Karena ketika kita mengajarkan, kemudian dipraktekkan, hasilnya bisa setahun, 2 tahun. Karena dia kan tumbuh, gitu ya. Secara sederhana, intinya tadi, tanaman di pot terlihat tua, ya. Nah,
Yang paling mudah untuk membuat tanaman terlihat tua adalah akarnya itu terlihat. Jadi nggak pohon lurus gitu. Kalau kita lihat pohon-pohon di pinggir jalan ke area-area Bogor sana kan banyak pohon-pohon tua ya. Itu kan akarnya ada di atas tuh. Jadi kalau tanaman itu begini, akarnya kan di sekelilingnya itu keluar, itu tua. Kalau pohon walaupun besar tapi dia terlihat lurus saja, di bawah-bawahnya nggak kelihatan, kita nggak akan konotasinya tua. Gitu. Itu yang paling pertama ya, bahwa akar-akar di bagian bawahnya itu kelihatan. Jadi bisa dikatakan kayak gini, kayak piramida, gitu ya. Itu yang pertama. Membuatnya bagaimana? Membuatnya lebih kepada sering bongkar pasang si tanaman. Kan tanaman kita tanam kan otomatis ketutup akarnya. Iya. Kita harus bongkar untuk ngecek akarnya sudah bagus atau belum. Ya tidak sesering setiap hari itu bukan. Iya. Artinya beberapa bulan kita cek. Paling enggak 6 bulan bongkar, kemudian tanam lagi. Nah, ketika ditanam sebisa mungkin dibentuk supaya dia mekar. Caranya gimana? Kalau kita tanaman-tanaman biasa kan masukin ke pot, tutup lagi kayak gitu. Ini enggak, sebelum masukin ke pot, di potnya itu kita kasih penghalang untuk si akar supaya nggak tunjang ke bawah, biar dia blebernya ke samping. Ya, bisa pakai tutup botol, bisa pakai keramik. Intinya dia kita tahan supaya nggak ke bawah akar, karena emang sifatnya dia nyari makan kan ke bawah. Iya. Nah, setidaknya ketika dikasih penghalang, dia akan ke samping dulu baru ke bawah. Nah, ini yang membuat dia nanti terlihat tua. Itu pertama. Nah, kemudian kedua, baru perawatan bagian atas. Kalau ke bawah kita pengen bikin piramid, ke atas pun sama. Ya kayak pohon-pohon silsilah lah. Ke bawah kan bercabang, ke atas bercabang. Nah, ini juga sama. Nah, proporsionalnya dari batang bawah ke atas melebar itu kita bisa ngecek di tanaman-tanaman sekitar kita. Di berapa meter dia bercabang. Nah, kalau ke bonsai di berapa senti dia bercabang. Buatnya gimana? Pohon ya, tanaman itu umumnya di ketiak daun itu akan ada tunas. Kapan dia bertunas? Ketika kena sinar matahari. Jadi sebetulnya tanaman itu berdaun buat dia makan. Iya. Makanya ketika ada bagian batang pohon yang patah, nah ini kan kosong nih, dia akan berusaha menutup lagi. Nah, kalau di bonsai, kapan waktu yang pas untuk memotong itu sudah lebih ke selera. Memotongnya di mana? Di dekat dengan ketiak daun, bekas-bekas ketiak daun. Ketika dipotong, kemungkinan dia akan cabang. Biasanya 1 atau 2. Gitu. Nah, dari situ nanti dipotong lagi bercabang 2. Ya mirip-mirip MLM lah ya. 1, 2 kayak gitulah. Kayak gitu piramida ya. Umumnya kayak gitu. Ya bagusnya tetap lebih ke lihat tanamannya langsung ya. Gitu. Sangat menarik ya pembahasan mengenai bonsai ini. Untuk kalian nih para pemula yang ingin melakukan bonsai bisa ikutin tips tadi yang udah dikasih sama Kak Bezo. Terima kasih ya Kak atas kesempatan dan waktunya karena Sama-sama. sudah mau kami wawancara.